Kemudian metode pengolahan selanjutnya adalah adsorpsi. Adsorpsi yang sering kita kenal dengan istilah penjerapan adalah suatu proses yang terjadi ketika suatu fluida bisa berupa cair atau gas terikat pada suatu padatan. Padatan ini kita sebut sebagai adsorben atau zat penjerat, dan akhirnya akan membentuk suatu lapisan tipis pada permukaan si adsorben. Dalam hal ini, proses adsorpsi itu kita kenal istilah yang namanya adsorben dan adsorbat. Adsorben itu sendiri adalah zat penjeratnya yang akan menjerat, dan itu biasanya berupa zat padat. Kemudian adsorbat itu adalah limbahnya sendiri yang akan diolah. Nah, dalam hal ini limbahnya ini bisa berupa fluida, cair, atau gas. Contohnya bisa kita lihat pada gambar ini, ya, di mana ada adsorben berupa karbon aktif. Karbon aktif ini akan mengikat gas-gas molekul yang berwarna orange ini. Pada saat mengikat, tentunya gas-gas molekul hanya terikat pada permukaan dari aktif karbon atau activated carbon, tetapi tidak sampai masuk ke dalam bagian karbon aktif itu sendiri, hanya terikat pada permukaan luar dari aktif karbon itu sendiri. Karena terikat, maka terbentuklah yang namanya lapisan atau film. Inilah yang dimaksud dengan proses adsorpsi. Proses adsorpsi harus kita bedakan dengan absorpsi, ya. Kalau absorpsi itu menyerap, kalau adsorpsi itu adalah menjerat, seperti pada pengertian berikut. Kalau absorpsi itu menyerap, partikelnya akan terikat masuk sampai ke dalam bagian dari si absorber itu. Sedangkan adsorpsi hanya terikat pada bagian luarnya saja. Contoh adsorben yang sering kita gunakan sebagai untuk menjalankan proses adsorpsi itu biasa kita pakai arang aktif atau karbon aktif, bisa pakai solid, dan juga bisa menggunakan abu pembakaran sisa dari pembakaran batu bara. Berikut adalah contoh penerapan dari proses adsorpsi. Di kampus kita telah pernah melaksanakan suatu penelitian untuk mengurangi kadar logam krom heksavalen atau krom 6+ dengan menggunakan metode adsorpsi menggunakan FA atau fly ash atau abu terbang. Abu terbang ini merupakan abu terbang sisa pembakaran batu bara. Bahan campuran dari fly ash itu sendiri sebelum dijadikan sebagai adsorben adalah fly ash ditambahkan senyawa NaOH, ditambahkan selulosa, ditambahkan kitosan, dan juga ditambahkan alginat. Kemudian abu terbang itu atau fly ash itu kita buat dia menjadi bulat seperti ini, dan ini kita celupkan ke dalam suatu limbah artifisial yang tidak lain limbah artifisialnya merupakan krom heksavalen. Pada saat dicelupkan selama 6 jam, warnanya yang kuning pekat berubah menjadi kuning yang lebih muda. Hal ini menandakan setelah direndam menggunakan adsorben fly ash itu terjadi pengurangan kadar logam berat. Hasil dari penelitian tersebut dapat kita lihat dari kadar krom yang sebelumnya tingginya adalah 1000 ppm itu bisa berkurang sampai 250 ppm selama perendaman yaitu 12 jam. Hal ini menandakan terjadinya efektivitas pengurangan kadar krom heksavalen hingga 75% atau 80% setelah dilakukan yang namanya proses adsorpsi. Berikut adalah contoh penggunaan adsorpsi pada sampel air limbah. Yang paling kiri ini adalah air limbah yang belum dilakukan proses adsorpsi, namun setelah dilakukan proses adsorpsi airnya menjadi lebih mudah dan tidak terlalu pekat dengan sebelumnya ketika telah berlangsung proses adsorpsi. Hal ini menandakan telah terjadinya pengurangan kadar logam berat. Kemudian kita masuk ke metode selanjutnya yaitu desinfeksi. Desinfeksi ini adalah proses pengurangan jumlah mikroorganisme pada suatu sampel air. Dalam hal ini jumlah bakteri itu akan menjadi berkurang setelah dilakukan proses desinfeksi. Hal ini berbeda dengan yang namanya sterilisasi. Kalau desinfeksi itu hanya pengurangan dari jumlah mikroorganisme, tapi sterilisasi tidak hanya dikurangi tetapi dihilangkan secara total. Nah, upaya-upaya desinfeksi itu ada klorinasi, ozonisasi, radiasi UV, dan pemanasan dengan tekanan.
Tentunya dalam suatu air limbah perlu dilakukan desinfeksi untuk menghilangkan mikroba-mikroba yang ada. Pertama yaitu klorinasi. Klorinasi itu adalah penambahan klor. Ya, penambahan klor ini itu tentunya tidak boleh sembarangan, ada standar penambahannya, konsentrasinya berapa. Biasanya untuk kebutuhan air limbah kita harus menambahkan sebanyak 40 sampai 60 mg per liter. Klornya itu bisa berupa senyawa gas klorida, ClO2, sodium hipoklorit, dan kalsium hipoklorit. Seperti yang kita lihat pada gambar berikut, ini adalah contoh. Nama dagang dari klor itu sendiri biasa kita sebut sebagai kaporit. Biasanya kaporit ini ditambahkan dalam kolam renang yang bertujuannya agar menghilangkan bakteri-bakteri yang terkandung pada suatu air di dalam kolam renang itu sendiri. Jadi sebenarnya di dalam kolam renang itu jumlah klor harus diukur kembali, karena setelah ditambahkan akan terbentuk yang namanya klor sisa atau kita sebut sebagai istilah klor aktif. Sisa klor ini didefinisikan sebagai jumlah HOCl atau OCl- yang digunakan untuk ukuran keefektifan dari klor itu sendiri. Nah, sisa klor ini setelah ditambahkan sebelumnya ke kolam renang itu jumlahnya harus memenuhi standar baku mutu berikut, yaitu 0,5 sampai 1 mg per liter. Jadi sebenarnya suatu kolam renang itu harus mengukur kembali jumlah sisa klor yang ada di dalam kolam renang itu agar supaya klor ini tidak membahayakan bagi tubuh. Kemudian proses selanjutnya adalah ozonisasi. Ozonisasi ini adalah penambahan senyawa atau gas ozon ke dalam suatu air yang akan diolah, dan di mana ozon ini tentunya bertujuan untuk mengurangi mikroba yang ada di dalam suatu sampel air. Biasanya ozonisasi ini banyak digunakan pada industri-industri air minum. Kemudian selanjutnya juga kita bisa menggunakan sinar UV untuk menghilangkan bakteri, spora atau virus yang ada. Nah, di situ kita berikan UV dengan panjang gelombang tertentu, ya. Panjang gelombangnya adalah 265 nanometer, dan ini adalah panjang gelombang yang tidak dapat ditolerir oleh mikroorganisme. Apabila suatu mikroorganisme diberikan panjang gelombang sejumlah ini, maka itu mikrobanya akan mati. Dan dengan demikian terjadi pengurangan jumlah mikroba dalam suatu perairan. Ini adalah salah satu contoh penerapan dari lampu UV. Jadi sebenarnya lampu UV itu banyak digunakan pada industri air minum. Salah satunya depot air minum skala industri rumah tangga. Kemudian metode selanjutnya adalah metode penukar ion atau sering kita sebut dengan istilah ion exchange. Ion exchange ini digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan ion-ion Ca2+, Mg2+, Fe2+, dan NH4+. Medianya adalah fase padat, terbuat dari bahan mineral atau sering kita sebut sebagai resin sintetik yang terdiri dari ion bergerak, dan di mana prinsipnya adalah menukarkan ion. Berikut adalah contoh gambar di industri PLTU, yaitu water treatment plant untuk suatu air yang akan diolah menjadi air demineralisasi, di mana tahapannya ada yang namanya alat berupa mixbed. Di dalam mixbed ini ada resin, kation, dan anion yang tujuannya untuk mengikat atau menukar ion-ion yang ada. Ion-ion yang ada itu antara lain Ca2+, Mg2+, Fe, dan ion-ion lainnya. Karena ion ini adalah tidak diinginkan dalam suatu proses pengolahan air demin. Biasanya di dalam mixbed ini terdapat suatu resin yang gambarnya kemasannya dapat kita lihat seperti ini. Biasanya resin itu berupa batu padat. Prinsipnya adalah sebagian ion akan ditukar dengan Na atau SO4 ditukar dengan Cl. Na dan Cl ini biasanya ada di dalam suatu resin ini. Berikut adalah contoh penerapan dari resin anion kation. Jadi prinsipnya adalah dengan melakukan pertukaran ion. Nah, biasanya resin penukar ion ini sudah banyak dijual secara komersil. Biasanya resin penukar ion ini terbuat dari partikel cross-link polistiren. Nah,
sistem ini biasanya digunakan pada proses air damming, apalagi di industri PLT. Reaksinya dapat kita lihat sebagai berikut. Seperti dapat kita lihat pada reaksinya, terjadi proses pertukaran ion. Ini adalah contoh diagram alur proses di industri, di mana ini resinnya kita taruh di sini dalam suatu reaktor. Nah, sistemnya adalah air inlet yang akan diolah dimasukkan ke dalam, dan tentunya airnya akan masuk melewati resin-resin ini. Resin-resin ini tentunya akan keluar sebagai air yang telah memiliki kadar logam atau kadar-kadar ion yang lebih sedikit dibandingkan pada saat di inlet, karena telah terjadi proses pertukaran ion di dalamnya menggunakan resin kation ataupun resin anion. Baik, kemudian kita lanjut proses pengolahan secara biologi. Proses pengolahan secara biologi ini bertujuan untuk mengurangi kadar-kadar senyawa organik yang ada dalam suatu perairan. Prinsipnya adalah proses pengolahan secara biologi menggunakan mikroorganisme untuk membantu agar dapat mengurai senyawa-senyawa organik yang terdapat dalam suatu limbah. Pada prinsipnya, untuk proses biologi kita menggunakan yang namanya bakteri aerob dan anaerob. Pada bakteri ini terdiri atas 3 jenis, yaitu bakteri aerob mutlak, fakultatif aerob, dan bakteri anaerob mutlak. Pada bakteri aerob mutlak, biasanya bakteri ini tidak dapat hidup apabila tidak ada oksigen. Dengan demikian, bakteri aerob ini harus menggunakan oksigen pada proses pengolahan secara biologinya. Untuk fakultatif aerob, bakterinya dapat tumbuh tanpa oksigen, tetapi menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat apabila terdapat oksigen di lingkungannya. Kemudian ada juga bakteri anaerob, ya. Dari istilahnya saja anaerob berarti dia sebenarnya bisa hidup, atau pada saat hidup dia tidak membutuhkan oksigen. Nah, tujuan dari proses pengolahan secara biologi biasanya itu untuk mengurangi yang namanya kadar DOD, COD, dan POD. Selain itu, pada pengolahan secara biologi ini itu untuk mengurangi kadar nitrit ataupun nitrat, atau kita sebut dengan istilah nitrifikasi. Tentunya terjadi namanya proses denitrifikasi, pengurangan kadar nitrit dan nitrat, kemudian menghilangkan senyawa fosfor, dan untuk stabilisasi dari air limbah. Syarat wajib sebelum masuk ke dalam inlet biologi, yang pertama kita harus mengatur temperaturnya terlebih dahulu, yaitu di bawah dari 38 derajat Celcius. pH 6-9, TSS atau kadar suspensi itu harus kecil sekali, yaitu kurang dari 300. FOG, fat, oil, and grease, yaitu kurang dari 50, dan metalnya pun juga harus kurang. Nah, dalam hal ini demikian, proses biologi ini merupakan proses sekunder dalam tahapan proses pengolahan limbah. Adapun proses biological treatment itu ada spesifikasinya sendiri, ya. Jadi kalau kita ingin mengolah suatu kadar COD, BOD yang lebih dari 2000 ppm atau BOD COD-nya terkandung ada lebih daripada 40%, maka kita gunakan proses anaerobik. Kalau COD-nya agak dikit, ya, itu kita gunakan proses aerobik. Kalau kita mau hilangkan amonia, kita mau hilangkan nitrat, maka digunakan aerobik nitrifikasi dan proses denitrifikasi. Berikut adalah salah satu contoh diagram alur proses dari pengolahan limbah secara biologis menggunakan metode aerobik. Karena dari namanya aerobik berarti dia menggunakan bakteri aerob, yaitu bakteri yang membutuhkan oksigen. Agar supaya bakterinya dapat bekerja, maka perlu diberikan oksigen terlebih dahulu. Biasanya di dalamnya di sini ada yang namanya proses aerasi dengan menambahkan oksigen di dalamnya. Maka terdapat gelembung-gelembung, dan dari gelembung itu makanya bakterinya dapat bekerja. Di sini ada clarifier yang bertujuan sebagai pre-treatment, karena sebelum masuk syaratnya adalah kadar suspensinya adalah harus rendah. Ketika masuk dilakukan aerasi, dari situ bagian air jernih di atasnya yang sudah berkurang kadar organiknya pindah ke clarifier sebelah untuk menghilangkan lumpur-lumpur yang ada.
atau biasa kita sebut lumpur aktif. Kenapa dikatakan lumpur aktif? Karena pada lumpurnya itu mengandung bakteri-bakteri sisa dari proses aerobik. Dari situ kemudian kita lanjutkanlah ke water outlet yang diperoleh air dengan kadar organik yang lebih rendah. Nah, pada sistem aerasi ini di dalam bagnya itu dihembuskan udara sehingga mikroorganisme yang ada akan menguraikan zat organik yang ada dalam air limbah. Energi yang didapatkan dari si bakteri itu untuk mengurai zat itu kemudian digunakan sebagai proses pertumbuhan dari bakteri itu sendiri. Nah, ini adalah contoh penerapan di industri, proses aerasi. Dapat kita lihat pada gambarnya, ada gambar busa karena adanya proses aerasi. Nah, setelah proses itu kemudian diperoleh air yang agak lebih jernih dibandingkan sebelum proses pengolahan secara biologi. Kemudian ada juga metode selanjutnya untuk pengolahan biologi disebut sebagai metode RBC atau Rotating Biological Contractor atau reaktor biologis putar. Ini merupakan teknologi pengolahan air limbah yang mengandung polutan organik yang tinggi secara biologis. Dengan sistem dia akan melekat. Apa itu sistem dia akan melekat? Jadi prosesnya adalah bakterinya dilekatkan secara langsung pada air limbahnya. Prinsip kerjanya ini yaitu air limbah yang mengandung polutan organik dikontakkan dengan lapisan mikroorganisme atau kita sebut sebagai microbial film yang melekat pada permukaan media dalam suatu reaktor. Yaitu contohnya pada gambar ini ada suatu gambar rotasi ya, reaktor biologisnya. Jadi sebenarnya pada roda-roda ini di lapisannya itu ada mikroba ya di situ. Nah, ini diputar terus sampai akhirnya terjadi kontak antara mikroba dan air limbahnya sehingga bakterinya dapat mengikat senyawa-senyawa organik yang ada dalam air limbah. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar berikut, pada proses biologis itu intinya ada di sini yaitu RBC-nya. Ini akan berputar terus-menerus selama waktu inkubasi dari bakteri itu sendiri ya. Pada saat berputar tentunya akan berkontak dengan air limbahnya yang di bawah sini. Karena dia berkontak maka otomatis air limbahnya akan semakin film akan semakin menebal. Lapisan-lapisan yang ada pada putaran ini akan semakin menebal. Karena kenapa? Bakterinya mengikat senyawa-senyawa organik yang ada di dalam limbah itu sendiri. Dengan demikian maka perlu ada clarifier kedua. Karena kenapa? Secara otomatis film pada putaran ini akan terlepas dan menjadi limbah padat yang tentunya aktif karena masih mengandung mikroba. Nah, ini perlu diolah kembali dan akan diperoleh air bagian atas yang lebih bersih dan dilanjutkan ke bak selanjutnya. Berikut adalah water treatment plant ya, atau ada juga istilah waste water treatment plant, di mana water treatment plant itu adalah instalasi pengolahan air baik yang bertujuan untuk pengolahan air sanitasi ataupun air limbah. Pada plant ini terdapat satu atau lebih unit proses pengolahan yang bertujuan agar diperoleh air yang memenuhi standar baku mutu. Ini adalah salah satu contoh gambar water treatment plant yang ada di kampus Politeknik Industri Lubang Merwali. Adapun unit proses pengolahannya adalah ada proses koagulasi flokkulasi, sedimentasi, dan filtrasi. Yang dari hasil air ini akan diperoleh air berupa air yang dapat digunakan untuk kebutuhan hygiene sanitasi untuk ruang lingkup kampus. Ini adalah kondisi dari treatment yang dilakukan terhadap air di water treatment plant kampus Politeknik Industri Lubang Merwali. Ada 3 bahan kimia yang digunakan yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, yaitu klorin. Ini berfungsi sebagai desinfektan seperti yang telah kita ketahui sebelumnya. Kemudian ada natrium karbonat. Natrium karbonat ini berfungsi untuk mengatur pH agar sesuai standar baku mutu. Kemudian ada alum atau tawas yang berfungsi sebagai koagulan agar terjadi yang namanya proses koagulasi flokkulasi. Berikut adalah contoh aliran proses yang ada di water treatment PLTU, di mana tentunya water treatment plant ini bertujuan untuk memperoleh yang namanya
air demin. Air demin adalah air yang memiliki kadar mineral yang sangat-sangat rendah sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam boiler PLTU. Tentunya sampai diperoleh air demin ini harus melalui tahapan-tahapan pengolahan yang cukup panjang. Mulai dari water purifier, kemudian menggunakan filtrasi multimedia, kemudian menggunakan ultrafiltrasi, kemudian ada reverse osmosis, dan selanjutnya ada unit mixed bed. Nah, sampai diperoleh yang namanya air demin. Baik, seperti itu saja untuk perkuliahan kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.